Yang balik lagi di propaganda program sepak bola untuk Anda. Mantap sekali. Di segmen yang ketiga ini kita akan ngebahas seperti di segmen pertama, yaitu soal negara yang tidak dijagokan tapi jadi juara. Yaitu ini tuh soal Yunani yang membuat sensasi. Naskahnya dari Aji Rahmansyah. Bagi Angelos Charisteas, mencetak gol merupakan tugas yang wajib ia kerjakan sebagai pesepak bola. Namun menurut dia ada satu gol yang akan selalu ia kenang sampai akhir hidupnya. Gol itu adalah gol yang ia buat ke gawang Ricardo saat ia membela Yunani pada final Euro 2004. Mencetak gol di final Piala Eropa adalah mimpi Charisteas. Soalnya dia menonton golnya Marco van Basten yang mencetak gol di final 1988. Nah, gol Charisteas itu memang bukan gol sembarangan. Itulah satu-satunya gol yang terjadi di Stadion Dalus, venue final Euro 2004. Gol Charisteas menjadi poin beda sekaligus membuat Yunani mencetak sejarah dengan meraih ajang terbesar seantara Eropa tersebut untuk yang pertama kalinya. Dunia tidak menyangka kalau Yunani menjadi juara Piala Eropa kala itu. Layaknya kisah dongeng yang beredar, anak asuh Otto Rehhagel ini tidak diunggulkan untuk menjadi pemenang. Dari 16 tim yang hadir di Portugal, Yunani hanya berada sedikit lebih baik dari Latvia sebagai tim terlemah pada turnamen ini. Probabilitas kemenangan mereka ini hanya 150 banding 1. Jauh banget. Jauh banget. Undian juga menempatkan mereka dengan Portugal, Spanyol, dan Rusia di fase grup. Akhirnya Rehhagel pun membuat target yang sangat sederhana, yaitu hanya ingin meraih 1 kali kemenangan. Realistis lah ya. Realistis. Nah, dilihat dari sudut manapun, emang Yunani ini tidak ada pantas-pantasnya dijadikan sebagai tim unggulan. Sebelum 2004, mereka ini hanya main 1 kali di Piala Dunia. Penampilan mereka pada Euro 2004 hanya adalah partisipasi kedua mereka setelah kejuaraan 1980. Saat itu mereka pulang dengan 0 kemenangan. Nah, wajar apabila si Rehhagel tidak pasang target yang terlalu tinggi, selain menang 1 kali aja. 1 kali aja, bener. Tapi di Euro 2004 saya ingat ada kipernya, saya lupa Slovakia apa Slovenia gitu. Namanya unik. Apa namanya? Bu Tina. Bu Tina. Jadi kayak nama guru SD saya ya. Ya waktu itu tebak-tebakannya siapa cewek yang main di Euro. Piala Dunia ya, Euro 2004. Nah, keajaiban etniki atau julukannya Yunani sebenarnya sudah muncul sejak babak kualifikasi. Mereka mengawali 2 laga dengan meraih 2 kemenangan. Namun 6 pertandingan selanjutnya Yunani berhasil menyapu bersih kemenangan tersebut. Gila. Di Piala Eropa dalam pertandingan pembuka Yunani ini menang 2-1 dari tuan rumah Portugal. Di pertandingan kedua Spanyol ditahan imbang 1-1. Nah, di pertandingan terakhir Yunani kalah, tapi mereka tetap lolos karena Spanyol kalah dari Portugal. Nah, poin Yunani sama dengan Spanyol, pun dengan selisih gol dan head to head. Namun produktivitas gol si Yunani lebih unggul. Nah, ini dia nih, dewa-dewa Yunani tampaknya menolong Charisteas dan kawan-kawan. Setelah melangkah ke fase gugur, mukjizat tidak pernah berhenti menaungi mereka. Prancis juara bertahan kompetisi dengan skor 1-0. Gila. Skor yang sama mereka raih ketika menyingkirkan Republik Ceko melalui aturan silver goal. Keajaiban kemudian ditutup dengan gol Charisteas pada partai puncak. Yunani mengangkat trofi Henry Delaunay dengan selalu menang 1-0 sejak perempat final, dan semua gol yang dicetak selalu melalui sundulan. Benar-benar keajaiban. Benar-benar keajaiban. Nah, keberhasilan Yunani memang menjadi sebuah sensasi. Dengan pemain seadanya, tidak ada yang menyangka kalau mereka bisa jadi juara. Namun semua ditutupi dengan kerja keras dan kedisiplinan para pemain. Lini pertahanan tentu saja menjadi kunci keberhasilan mereka. Di kualifikasi saja mereka memang cuma mencetak 8 gol, tapi cuma kebobolan 4 saja. Apalagi tadi lawannya Spanyol, Portugal gitu. Jumlah yang sama juga hadir saat mereka bermain pada fase grup, akan tetapi mereka terus meraih clean sheet ketika memasuki fase gugur. 1 gol dianggap cukup karena bagi mereka yang penting menang. Nggak apa-apa 1 gol juga. Asal lini belakang solid, mereka tinggal mencari cara untuk memanfaatkan peluang sekecil apapun ketika sudah sampai ke sepertiga akhir pertahanan lawan. Itulah yang mereka lakukan sepanjang turnamen. Nah, sayangnya nih, gelar ini kemudian menjadi satu-satunya gelar prestisius Yunani sepanjang turnamen internasional. Nah, setelah itu mereka kembali ke habitat semula, yaitu hanya sebatas tim pelengkap turnamen. Yunani bahkan tidak lolos ke Piala Dunia 2006 di Jerman, padahal juara Euro gitu. Nah, mereka juga tidak lolos di Piala Eropa 2021 dan Piala Dunia 2022 kemarin. Nah, ngomong-ngomong soal Yunani, Kak, kita ini bakal ngebahas soal dewa Yunani yang unik dan menarik. Wah. Kalau yang kayak Zeus semua udah biasa. Kan dewa judi. Iya benar, mainnya di gedung DPRD. Saya gak mau bahas ke sana loh. Aduh. Yang pertama ada Hermaphroditus. Ini adalah dewa yang salah satu yang terkenal karena fitur utamanya adalah dia punya 2 alat kelamin. Kenapa fitur ya? Kayak aplikasi handphone.
Jadi Hermaphroditus ini adalah anak dari Herme dan Aphrodite. Oke. Awalnya dia ini cowok kak, tapi cowoknya tuh tampan banget. Oke. Sampai akhirnya bidadari bernama Salmacis meminta dewa untuk menjadikan satu dengannya. Waduh. Dan keinginan Salmacis pun dikabulkan. Jadi deh Hermaphrodite dengan dua kelaminnya. Oh, jadi asal-usul hewan hermaprodit yang punya dua kelamin itu gara-gara Dari situ. ada dewa yang apa ya istilahnya jogres. Kalau di Jawa kan jogres. Benar. Yang berikutnya ada dewa yang bernama Pan. Pan. Nah, Pan ini bukan partai ya. Bukan. Pan jadi nyanyi kan. Pan ini dikenal karena penampilannya yang mirip kambing dan kecintaannya pada musik. Dia adalah dewa yang paling nafsuan sehingga sering mengajar bidadari. Kalau kalian nonton animasi Hercules atau ya pokoknya dewa-dewanya ada tuh sosok yang berkepala kambing, sering bermain harpa dan sering ngejar-ngejar cewek. Oh iya, nah, itu tuh benar. Pan katanya. Karena emang Kalau digambarnya sekarang kan kayak mengejar gitu. kekuasaan. Wah. Yang itu bukan kambing tapi Apa tuh? hewan lain. Dan yang ketiga ada Hekate. Gak mungkin Hekate deh, kayaknya apa ya? Gimana sih? Hikit kali ya. Pembaca aja. Pembacaannya. Hekate sih kayaknya kalau di Yunani ya. Hekate ini adalah dewa sihir, tapi sering dikaitkan dengan ilmu hitam. Wah. Yang paling terkenal ilmu hitam itu kan dari Afrika. Enggak dong. Ada sih di sana ilmu hitam. Itu Afrika loh kan. Iya. Tapi kan di tempat lain juga ada ilmu hitam dong. Kan terkenal dari Afrika. Iya. Nah dia ini dikatakan mampu mengendalikan cuaca. Wah. Dan dia juga dewi dari para hantu dan dunia bawah. Wah, mirip Hades kali ya. Kalau Hades kan rajanya dunia bawah katanya. Kalau ini mungkin ya dia mengendalikan hantu dari dunia bawah. Dari dunia bawah. Ngeri banget. Underworld ya bahasanya. Underworld. Berikutnya ada Iris nih atau Iris, ya Iris ya. Ini tuh disebut-sebut sebagai Dewi Pelangi. Dewi Pelangi, Dewi LGBT. Bukan pelangi yang lagi ngetrend sekarang ya, bukan bok-bok culture. Ini Dewi Jamrud. Bener dong, pelangi menjadi jelek. Dan ini si Iris ini katanya kerap digambarkan sebagai perempuan cantik dengan sayap. Dengan sayap. Dia ini dikatakan sebagai utusan para dewa dan dia sering terlihat membawa Kayak pesan. Ini dong Sun Gokong. Wah, Para dewa. Bunyi tempat hukuman para dewa, bertindak sesuka hati, loncat ke sana ke sini, hiraukan semua masalah di muka bumi ini. bertindak sesuka hati. Kenapa jadi lirik lagu? Nah enggak, ini tuh utasan yang mungkin messengernya lah. Messenger. Pembawa pesan. Nabinya lah ya. Iya, dan katanya dia itu sering membawa pesannya dari Gunung Olympus, yang mana tempat tinggal para dewa di Yunani, ke dunia fana. Ke dunia kita ini ya. Mungkin ya karena gak ada Gojek segala macam kan. Jadi pakainya dewi lain gitu. Oh iya, jangan-jangan kalau setiap ada pelangi itu dewinya Lagi turun. iya biasanya kayak gitu tuh fenomena yang terjadi di dunia alam tuh pasti dikaitin sama kayak gitu. Itu tuh berarti kayak si Iris lagi turun nyampein pesan. Meskipun ini kan Iris tuh perempuan cantik, tapi dewi yang paling cantik menurut saya itu hanyalah Dewi Kuan Yin. Wah, itu kalau lagi nonton Sunyoku tuh adem kayaknya. Wah, Dewi Kuan Yin udah masalah selesai. Dia itu beda lagi, bukan Yunani dong, itu Cina. Gimana? Tapi kan di Cina juga ada daerah namanya Yunan. Wah iya, beda lagi juga. Oh udah beda kebudayaan ya Iya ya, kayaknya setiap daerah pasti punya dewa. Kalau kita kan ada juga tuh dewa 19. Itu beda Kalau dewa. di gedung DPR ada tuh dewa. Apa tuh? Dewa Dul. Malah jadi pesan ini lagi. Pesan moral. ada. Itu tadi kayak pembahasan kita di Soal apa tadi ya? Yunani. Jadi ngalor ngidul nih, saya lupa temanya. itu tadi ya pembahasan kita mulai di segmen pertama yang si Irak juara. Betul. Segmen kedua tadi ada kiper yang jadi penyerang justru, dan yang ketiga ini soal Yunani yang juara Euro Eropa. 2004. Nah buat anda yang ketinggalan nih, Anda bisa mengaksesnya di YouTube ligalaga.id. Kalau di sana nggak akan ada yang disensor. Karena Iya. episode ini kayaknya banyak banget yang disensor. Saya takut sih. Saya juga takut. Aduh. Coba lihat belakang. Nggak ada bumbu. Kalau di Bumega kan enak ya, backingannya. Aduh. Nah yang tadi disensor tuh. Kalau di YouTube. Pasti penasaran. Nah jangan lupa untuk terus menyaksikan propaganda program Sepak Bola untuk Anda yang di channel setiap hari Minggu pukul. Setengah 8 malam. Saya Alika dan segenap kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam dewa-dewa. Salam dewa-dewi.